Jadi setiap orang yang Islam balik berakal mesti wajib belajar tauhid atau yang dinamakan sifat 20 sampai paham, dan itu hukumnya fardhu ain. Bila kada belajar berdosa dan ancamannya siksa. Demikian pula belajar ilmu tasawuf atau ilmu akhlak zahir, akhlak batin, supaya anggota tubuh kita yang melakukan dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki ditaubati. Demikian pula kita belajar tentang kebersihan hati, itu akhlak batin namanya. Jangan sombong, jangan takabur, jangan riya, jangan egois, anania, supaya hati kita cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu dinamakan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Wajib juga belajar kada kawa kada setiap orang mukallaf, dan di sini kita akan menjelaskan tentang wajib pula kita belajar tentang fikih ibadah. Fikih ibadah terutama tentang sholat yang 5 waktu sehari semalaman. Pertama kita mesti mengetahui waktu sholat. Waktu zuhur tadi 4 rakaat. Waktunya yaitu mulai matahari tergelincir, lingsir, sampai terjadi bayangan sesuatu sama persis dengan ukuran benda itu. Benda itu misalnya 1 meter, bayangan meterannya 1 meter lagi selain bayangan istiwa. Alhamdulillah kita pula ini nak kadang alih muazin banyak di Banjarmasin nih kawat kita mengenal waktu zuhur. Apalagi sirene Sabilal Mutadin kadang-kadang sampai ke Banjarbaru, nyaring benar. Tapi kalau kita naik pesawat, kita tinggal betakun aja lagi lon pramugari ini sudah tiba waktu zuhur. Nah, jadi padakannya asal betakun. Demikian. Jadi kalau misalnya zaman dahulu orang harus mengambil tongkat. Tongkat ini misalnya satu ukuran ini 1 meter. Hendak mengetahui waktu zuhur, hendak hadir turun di halaman rumah. Nah, diandak ya. Bila bayangan matahari pas di atas ini, di atas sendok nih, berarti istiwa. Waktu istiwa nih makruh sembahyang. Jam pas matahari itu jangan pas di atas tongkatnya, pas ke bawah. Nah, ini waktu istiwa makruh sholat. Tapi bila sudah bayangan matahari ini sudah lewat pada puncaknya 1 meter atau 1 tongkat ini waktu zuhur sudah. Sampai bayangan itu umpamanya sendok matahari di atas, kita lipat ke sini, nah habis dah waktu zuhur 1 meter persis. Nah ini misalnya tongkat 1 meter kita rabahakan pas 1 meter bayangannya, habis sudah waktu zuhur. Nah itu waktu mengenal waktu. Ada seorang ibu, ulun aja kada tahu Pak. Bila orang azan zuhur, ulun kada sempat sembahyang karena sibuk, jadi ulun kada sembahyang lagi. Karena kada belajar. Jadi waktu zuhur tadi mulai matahari di atas langit, tepat di atas langit, lalu lingsir sedikit. Nah, kalau sekarang tuh anggaplah jam 1:30-an. Nah itu waktu zuhur sebelum tiba waktu asar. Wajib itu mengerjakan zuhur, kada kawa jam 1:30 tepat waktu ayo jam 2, kada kawa jam 2 jam 3, kada kawa 2 jam 3 seperempat. Namun jam 3:30, nah ini asarnya jam 4 sudah mulai 3:30 misalnya. Pokoknya sebelum terdengar azan asar itu waktu zuhur. Umma bu aja ulun banyak sudah anak, ada sembahyang ada ulun. Bila orang azan subuh tuh ulun kada mengerjakan sholat, jadi ulun kada sholat. Lagi bu aja ulun kada tahu banyaknya harus dipotong. Nah, waktu sholat ini wajib kita ketahui. Ulun jar gue hendak tulak ke pasar, jadi ulun sembahyang jam 12 kada sah. Alam hukumnya belum masuk juga waktunya. Nah, jadi kada kawa sholat itu dikerjakan tanpa ilmu. Nah, yang kedua sholat asar, waktunya mulai waktu habis zuhur. Nah, mulai waktu zuhur tadi nah asar aja habis sudah waktu zuhur. Habis dong pas ajan ngelanjir nih. Nah sebelum azan tadi pian sholat zuhur masih bisa, tapi sudah di ujung benar. Salah aja tuh tapi dimaafi oleh Allah.
Waktu asar mulai azan tadi nah sampai pian datang ke rumah belum lagi azan maghrib asar aja lagi tuh. Membuat jam 6 datang tapi belum azan maghrib asar aja masih jangan kada sholat. Nah itu harus diketahui. Adapun sholat maghrib mulai habis matahari tenggelam sampai mega merah terbenam. Jadi maghrib ini satu mat aja. Nah jadi mulai terdengar azan maghrib, itu maghrib sudah. Sebelum mega merah itu menutupi gelapnya malam. Pas waktu isya, bila sudah azan isya, nah itu habis sudah waktu maghrib. Kemudian waktu isya mulai habis waktu maghrib, sampai fajar sodik. Nah, kayak betul pas isya nih orang azan isya, Allahu Akbar isya sudah. Sekalinya kita nih entah sibuk apakah, taburing pulang. Soalnya bangun jam 4:30 masih isya tuh, belum azan subuh lagi. Ancah-ancah lagi bodoh sholli fardal isya. Jangan tahajud dulu salah. Karena itu mendahulukan yang wajib. 4:30 sudah ancah-ancah bodoh lagi. Sholli fardal isya barakati mustaqbilan qiblati ada nilai telah Allahu Akbar. Udah itu dia isya. 2 rakaat salam sama dengan beribadah di malam Lailatul Qadar. Kalau sholat dia isya itu 4 rakaat 2 kali salam sama dengan beribadah di malam Lailatul Qadar. Imbah itu lalu dia lagi subuh azan subuh jam 5-nya azan. Usolli sunnatat tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala. Belum juga lagi usolli sunnatat taubati rak'ataini salat. Belum juga lagi usolli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Belum juga lagi saat ambiatnya lagi salat apa lagi salat tasbih apakah pas orang azan subuh. Nah, kalau di Banjarmasin, kalau kita Indonesia nih azan subuh tuh sekali aja nang kadua tuh kamat. Bila sudah azan subuh, Allahu Akbar ya Allah. Dan seterusnya sampai as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Doa lagi. Hanya salat sunat subuh, usolli sunat subuh rak'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Supaya panjang umur ya salafus saleh baca Fatihah, baca Alam Nasrah. Rakaat kedua setelah Fatihah baca Alam Taramah. Supaya murah rezeki kadang alih digawe. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Kemudian ditambah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Betul ditambahi lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim astaghfirullah 100 kali. Anyara belum juga lagi buat orang kamat emang ada subuh. Belum kamat lagi sholli fardhu subuh rak'atain qadha nilai ta'ala Allahu Akbar keluarkan terkunut pula. Hendak aja lagi makabda nih belum juga kamat hendak membayangkan orang di langgar di musola sholli fardhu zuhri. Dan kadanya juga sholli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati ada nilai ta'ala hadang-hadang iqamah. Berdoa menandak panjang doaul fajar ada di dalam al-imdad doaul fajar. Nah, itu kewajiban lawan yang sunnah kita gabung. Nah, kemudian ibu-ibu yang ulun muliakan, jadi waktu subuh ini batasannya sebelum tiba waktu isyraq. Waktu isyraq itu biasanya jam 6:15 menit. Nah, lalu sakalnya entah kenapa kan di malam lambat kuring sakalinya jam 6 kurang saparapat hanya bangun. Hancapi jangan dilambatakan. Hancapai lagi basuh nang di muka basuh nang di belakang. Lalu beruduk. Setelah beruduk jangan menonton TV dulu. Kalau emang buka HP dulu jangan dulu. Haram hukumnya sekalinya pas jam 6. Makruh sembahyang jam 6 karena kita dalam keadaan sholat subuh ada makruh, wajib sholat subuh itu dipercepat. Walaupun jam 6 itu makruh bagi orang yang sholat sunat.
Kita terbangun tadi jam 6 kurang saparapat baca-baca payah nang ngaran di kamar mandi segala macam. Nah, wudu cepat langsung iqamah lagi Allahu Akbar. Sudah la ilaha illallah, sudah Muhammadur Rasulullah. Pas bau sali jam 6. Jakanya kada salat wajib itu makruh. Tapi kan ini salat wajib, jangan menunggu. Tunggu dulu 5 menit lewat. Nah, itu berdosa melambatkan. Lalu salat subuh jam 6 boleh. Tapi kalau pian jam 6, pian bangun sudah tepat waktu sholat subuh. Soalnya jam 6, aku hendak sholat hajat. Makruh hukumnya. Ada ulama yang mengatakan haram, ada makruh sholat hajat. Atau pian sholat tobat jam 6 tepat. Nah, saat itu penyembah matahari sedang menyembah matahari. Jam 6 pas. Demikian pula asar nih. Bila jam 6 tepat itu penyembah matahari sudah mulai melakukan penyembahan. Nyamang matahari Tuhan. Kita hendak sholat tobat jam 6 sore nang ini makruh hukumnya. Tapi karena kita di jalan mungkin macet jalan dan segala macam, babai sampai datang ke rumah. Sampai datang ke rumah asar di balon jam 6 seperapat kasih bebersihkan muka belakang ini sudah beristinja sudah jam 6. Jangan ditunda. Sholli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Ada nilai ta'ala Allahu Akbar. Masih asar. Nah, baru sebelum tiba waktu maghrib. Nah, kemudian dijelaskan pula di sini. Kada boleh kita sholat sebelum masuk waktunya. Atau bersengaja kena-kena aja dulu itu melalayakan ngarannya. Kemudian nih kita haid kalau boleh. Apabila kita datang haid dijelaskan di dalam kitab ini, kita nih datang haid jam 2 siang. Padahal Johor tuh masuk setengah 1. Tapi karena sibuk lalu kada tagawi salat Johor. Babaya jam 2 lalu kedatangan mens wajib dikodok tadi karena bila berhenti men kita selesai. Karena kita melambat-lambat dari waktunya. Menjelaskan di sini. Ingat pula atau bisa kita datang haid, nah ibu-ibu yang masih muda nih, setengah 2. Padahal waktu zuhur itu kan setengah 1. Karena kita lambat sembrono, lalu kita kada setengah 2, wajib zuhur tadi diqadha apabila kita selesai habis haid. Apabila kita berhenti haid, ambil kapas dibasahi, digesek sedikit, jangan gancang kena lecet. Ambil kapas, jangan pakami dulu, jangan kencing dulu. Nah jam 3-an sekalinya kemana-mana kah di dapur berputar-putar jam 3 seperempat. Ambil aja kapas, padahal dan sudah kami juga tadi waktu jual tadi tidak ada kami jam 3 seperempat sudah. Oleh saya nang kapas tadi di dinding rahim. Sekalinya ada lagi kuning-kuning tuh. Kada ada lagi darahnya, capai lagi mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li rabbil hadasil akbari an jami'il badani fardhu lillahi ta'ala. Niat tuh dimulai untuk masuk kepala. Nah, sunnah dulu wudu dulu. Kemudian angkat taris kecil. Kemudian mandi. Mandi tadi mandi 9. Kalau Rasulullah tuh mandi selalu mandi 9. Jadi ini banyu kepala dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ghusla li rabbil hadasil akbari an jami'il badani fardhu lillahi ta'ala. Nah, 1 kali dah. Batuk ke bahu kanan 1 kali, bahu kiri 1 kali. Batuk ulang lagi kembali, kepala 1 kali sampai muka. Bahu kanan sekali, bahu kiri sampai digosok-gosok semua seluruh badan. Nah, ulang lagi sekali, kepala sampai muka belakang semua sudah digosok. Bahu kanan, bahu kiri, itu namanya mandi 9. Nabi bila mandi mesti mandi 9. Biar bang kena air bulah basah, maka ada tahu. Selesai mandi tadi sekalinya, lagi 5 menit lagi asar. Kita nih mandi haid tadi. 5 menit lagi asar. Lalu mama samu kanda bahaja-haja. Usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada nilai telah. Allahu Akbar. Kalinya ajan asar. Kita nak asal jawab asal kan anak asal le aja atas. Sholli fardal asri arba'a raka'atin. Johor le anak johor lah.
Anak salat johor nih, belum lagi asar masuk karena 5 menit lagi waktu asar tiba. Bahajab kita kada boleh dalam bab soleh warda zuhri. Kan tadi kita jam 3 sampai 4 sudah berhenti hai. Soleh warda zuhri arba rakaat mustaqbilal qiblati ada lintang. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan asar. Tarusakan jangan pemandang. Tarusakan kada boleh pemandang. Walau sekedar aja sini takbiratul ihram, salat zuhur. Nah, bila kitanya berhenti isya lah, berhenti haid ini waktu isya mbah maghrib tadi, Ipang sudah para isya, ambilnya kapas dilihati, digosok sedikit di dinding rai masukkan ke dalam, dilihatin, nampak dilihati, menampak ada juga. Darahnya bekas darah nih di kampas tadi kada jauh kuning semenandakan darah haid yang belum tuntas capai mandi. Ajak mandi nih. Nah itu gusul aja rabbil hadasil akbar ya jamil badani warudalillahi ta'ala mandi 9 selesai dah. Wudu ayo pulang. Salat wudu. Lalu sholat maghrib pula. Salat maghrib kan masih ada 5 menit lagi. Masih ada waktu maghrib. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati. Ada nilai ta'ala Allahu akbar. Terus bila kita mengerjakan salah apa berhentinya di waktu asar tadi pula udah berhenti waktu asar nang johor tadi wajib dikabdah karena johor dan asar tuh kawa dijamak. Kita berhenti haid di waktu asar, mandi kita belum lagi ajan maghrib kita hanya angkat takbir salat asar Allahu akbar salat maghrib asar maghrib sudah sampai nang johor tadi wajib dikabdah. Paham ya kalau pula bila berhenti atur. Jadi kita selama ini banyak pada tahu. Ya kalau pula banyak pada tahu. Nah, jadi berhentinya kita pas kita sembahyang isya, berhentinya di kandak nang maghrib tadi. Bila kita berhentinya haid di waktu asar, nang johor wajib di kandak karena itu bisa dijamak. Mun kayak itu gua aja ulun banyak qadaan. Betul apa betul? Nah, itu penting banget tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Warada fil hadis, man hafadha 'ala sholati akramahu taala bi khamsi hisan." Siapa yang memelihara salat yang 5 waktu dijaga sesuai waktunya, sesuai syarat rukunnya terpenuhi, yurfa'u anhu dhiqul 'aishi. Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesempitan hidup. Amin ya Rabbal. Kesempitan di dalam kubur, kesempitan huru-hara di hari kiamat asal salat ini jaga. Wa adabil qabri, ada disiksa aja Nabi di dalam kubur kena. Amin ya Rabbal. Siksa kubur itu gua nyata hak ya Nabi Pak pasti. Nah jadi wa adzabil qabri, lepas daripada siksa kubur. Kada gampang baik siksa kubur. Yu'tihillah kitabahu biyaminih, Allah akan memberikan catatan amal dengan tangan kanan. Bila kita menerima suratan amal dengan tangan kanan, kita ahli surga. Amin. Dan tangan kanan suratan doakan. Kada gampang gue mati nih. Sudah kita mati, apa dah lagi madang lagi. Makanya wah ini juga anak beriman beribadat sudah mati ngerako lagi. Betul apa betul? Jadi pocong menarik sudah mati. Nah, wa yamurru ala siratil qalbar melewati titian siratal mustaqim. Titian tuh panjangnya 1500 tahun. Banyaknya hitungan. Sehari di padang mahsyar sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Titian itu lebih halus daripada rambut sebelah di belah 7. Tajam daripada benda yang tajam. Terbentang di tengah-tengah gejolak neraka jahanam. Nah, dan selamat. Kada gampang berkat Rasulullah selamat berdatang. Akan dapat melewati tian itu dengan selamat seperti kilat yang menyambar. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, orang tersebut akan masuk surganya langsung kada ditanya-tanya. Amin ya Rabbal. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Wa man nahwana bis sholawati aqabahu Allahu bi khamsa.
asyrata uqubah. Siapa yang melalaikan sholat yang 5 waktu akan ditimpakan oleh Allah 15 macam azab. Khamsun fid dunya, selama hidup di alam dunia 5 macam azab Tuhan bagi orang yang melalaikan sholat. Nauzubillahi min. Wa salasun indal maut, 3 macam waktu sakaratil maut disiksa juga. Wa salasun fi qabrihi, 3 macam siksa di dalam kubur sampai kiamat. Wa salasun inda khuruji minal qabri, disiksa pulang bapak keluar daripada kubur 3 macam siksa. Wa amal lawati fid dunya, nih pernah kada penyembahyang nah di dunia nah kada sampat bertobat amun bertobat ya ampun ya dibayari dikaldai sama nang tinggal. Fa amal lawati fid dunya, adapun siksa Allah ditimpakan bagi orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu. Fal ula, yakinlah Bu, yakin Bu. Amun kada yakin itu sudah termasuk kufur dah. Kada percaya hadis Nabi, auzubillahi min dzalik. Nah, adapun yang di dunia, wa amman lawati fid dunya fal ula, orang yang melalaikan salat kan 5 waktu ada sampai bertobat mati. Fal ula, yang pertama yunzaul barakatu min umrihi, ditarik berkah umurnya. Berapa umurnya? Kada diberkahi Allah dalam umurnya, sepanjang umurnya Tuhan kada ridho. Umma eka mana buka Tuhan kada ridho. Dan diri kita, suami, anak cucu kita, nah kawan-kawan jiran tetangga memelihara sholat 5 waktu istiqamah sampai maut mendatangi kita. Sampai garing jangan tertinggal sholat, jangan tertinggal sholat sampai garing tak bulu iya kan. Sholatnya walau di jamak 2 Zuhur asar maghrib, yang penting jangan tertinggal. Wasaniyah, yang kedua yumhasimas sholihin, dicabut nur iman di wajahnya. Nur iman itu kan lagi di wajahnya, yumhasimas sholihin. Nah benang bapak ini dicabut nur iman di wajah, min wajah. Wasalisah, yang ketiga kullu amalin ya'malu la ya'juruhullahu alaih, seluruh amal ibadahnya kada diterima oleh Allah lantaran sholat tadi kada digawi. Jadi amal ibadah yang lainnya lepas jua, karena amal ibadah sholat ini kepala amal ibadah. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, amin. Rabbi ja'alni muqimas sholati, ya Allah jadikan ulun ni, tolongiakan ulun sepanjang hidup ulun mengerjakan sholat. Wa min dzurriyyati, demikian pula anak cucu minantu zuriat ulun jangan sampai meninggalkan sholat. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Tuhan, tetap berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan aku dan anak cucuku, zuriatku selalu memelihara sholat yang 5 waktu. Amin ya rabbal. Amun pian hafal sujud terakhir dibaca setelah subhana rabbil a'la wa bihamdi, baca karena ini ayat Al-Qur'an dan ini doa yang resmi. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya Allah tolong ya ulun, tolong ya kan anak cucu minantu zuriat ulun senantiasa memelihara sholat yang 5 waktu. Kada gampang ini siksa Allah. Kemudian wajah Nabi yang berikutnya wasaniyah, di dunia nih yumhasimas sholihin, dicabut nur iman, tanda-tanda orang saleh min wajhi. Wasalisah, yang ketiga kullu amalin ya'malu la ya'jurullahu alaihi, seluruh amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Amunnya bertaubat panggung diterima, bertaubat Allah pengasih penyayang, asal bertaubat sampat. Warabi'ah, nang keempat la yurfa'ul du'a'u ila sama, tuh pada berdoa kada dinaikkan ke langit. Nya doa kita ini disetor di iliyin di dekat surga, bila diterima naik ke iliyin situ, disetorkan di situ. Ini kada takalang la yurfa'ul du'a ila sama, kada naik doanya ke langit. Wal khamisah, yang kelima laisa lahu haddun fi du'a'is sholihin,
nabi-nabi, wali-wali, orang-orang soleh berdoa kada termasuk dalam doa orang-orang soleh. Ayam pagi tanda salaman kada termasuk dalam doa orang wali-wali, orang soleh-soleh lantaran tadi melalaikan sholat. Wa amal lati tusibu indal maut, nyawa sakaratil maut disiksa pula. Fal ula yang pertama, annahu yamutu zalilan, dia mati dalam keadaan terhina, dihinakan, kada diperdulikan Allah dan Rasul. Yamutu zalilan, mati dalam keadaan hina. Wasaniyah yamutu jaizan, mati dalam keadaan haus, jaizan. Wa yamutu jaizan, mati dalam keadaan kada gampang nih. Karena bana siksa Allah wa yamutu wa yamut dunia, yakni dimatikan dalam keadaan atasan, haus, lapar. Dan haus walau suqya biharat dunia marawi min atshi. Andai kata seluruh lautan air laut di dunia ini dituangkan di tenggorokan orang yang melalaikan sholat tadi, tidak akan mampu menebus dahaganya. Nauzubillah min. Kada gampang mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, mati dalam keadaan haus yang bersama. Wa amalati tusibu fi qabrihi, siksa di dalam kubur pula, babe masuk ke kubur datang siksa. Fal ula yudiqu alaihi al-qabri, nah disempitkan kuburnya sesempit-sempitnya, mahimpit kubur. Hatta sehingga kubur tadi menyatu dengan nah kayak lalu Nabi mangkat tangan, nah aja Nabi. Nih kubur menyempit, nah kayak tangan kayak ini tangan itu terasuk, tulang rusuk ini terasuk saking disempitakan kubur, dihimpit oleh kubur. Nauzubillah min. Kada gampang, gue kada gampang. Nauzubillah min. Disempitkan oleh Allah Taala kuburnya, tahtalif adlahu, sehingga rasuk ya Nabi tulang-tulang rusuk. Wasaniyah yang kedua, yuziqu alaihil qabru naran, didatangkan nyala api neraka jahanam. Belum kiamat sudah datang nyala api ke dalam kuburnya. Yataqallabu alal jamri lailan wa naharan, maka api tadi membakar roh dan jasadnya siang dan malam. Wasalisah yang ketiga, yusallatu alaihi fi qabrihi tuqban, seekor ular datangkan. Ismuhu Syuja'ul Aqra, namanya Syuja'ul Aqra, ular yang berkepala botak. Ainuhu minnar, mata ular itu daripada api yang berkobar. Api, matanya api, buai penyala-nyala, api yang berkobar. Ainuhu minnarin, api yang menyala-nyala. Wadbaru min hadidin, bakuku ular tadi, ular naga nih buai, bertangan babatis bakuku. Ayak nih, wadbaru min hadidin, kukunya daripada besi. Puluh tuprin masirata yaum, panjang kukunya sejauh perjalanan sehari. Nauzubillah ya Allah, kada gampang kukunya sejauh perjalanan sehari. Apa tuh lah, jangan diletakkan gitu, jangan ditamuakan. Dan ujar Nabi yukallimul mayyit, ular tadi berbicara seperti manusia kepada si mayit. Fayaqul, dia berkata, ana Syuja'ul Aqra, akulah ular yang diutus oleh Allah, yang berkepala botak dan bermata buta. Nah, tapi karena menyiksanya, ana Syuja'ul Aqra, akulah ular yang bernama Syuja', yang kejam lagi botak. Wasautuhu mislur ra'di, suaranya seperti petir yang menyambar. Mislur ra'di al-qasifi, dengan berteriak ular tadi lebih nyaring daripada petir yang menyambar. Yaqul, dia berkata, amarani Allah an ribaka, aku ini disuruh Tuhan untuk menyiksa engkau, memukul engkau ala tadi salatil subuh, mulai waktu subuh ila tulu'i syamsi, sampai matahari naik waktu zuhur, lantaran engkau meninggalkan salat subuh.
Nauzubillah, pada gampang. Wa adribaka ala tadyi'i salati zuhri. Aku diperintahkan Tuhan untuk memukul engkau wahai mayit, wahai si fulan bin fulan, mulai waktu zuhur sampai anudribaka, mulai waktu zuhur ilal asri, sampai waktu asar, lantaran engkau meninggalkan salat zuhur. Ilal maghrib, sampai pulang jenjang ke maghrib. Wa adribaka ala tadi'i salatil maghrib ilal isya. Aku menyiksa engkau mulai maghrib sampai ke isya. Wa adribaka ala tadi'i salatil isya ilal fajri. Aku menyiksa engkau, memukul engkau dengan kuku dan dengan hembusan napas daripada api ini sampai waktu isya, sampai waktu fajar, waktu subuh. Fakullama daraba darbatan, maka memukuli ular tadi, yahusu fil ardi, bilanya sekali memukul tenggelam mayat tadi. Berapa tenggelamnya? Sab'ina zira'an, 70 hasta pada dalam bumi. Batu dicongkelnya pulang pakai kuku yang panjang sehari tadi. Congkel pukul nangka itu. Nauzubillah. Sab'ai zira'an, 70 hasta. Fala yazalu fil ardi, tenggelam ke dalam bumi. Mu'azzaban, karena siksanya yang bersangatan, ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Wa ammalati tusifu indal khuruji minal qabri, begitu dia keluar dari kuburnya mendatangi padang mahsyar untuk dihisab, disiksa pulang. Wa na'udzubillahi min dzalik. Fi mauqifil kiamah, ketika berdiri di padang mahsyar di hari kiamat. Fasyiddatul hisab, diberatkan, dipersulit ketika dihisab. Nah, berdiri di padang mahsyar ribuan tahun menanti hisab, dipersulit hisabnya. Wasakhatur rabbik, Tuhan murka dengan semurka-murkanya. Wadukhulun nar, orang itu akan dimasukkannya Nabi ke dalam api neraka. Nauzubillahi min. Wa fi riwayah, dalam riwayat hadis yang lain, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, orang yang melalaikan salat sampai maut mendatangi kada sempat bertobat, datang di hari kiamat ala wajhi salasa asturin, ditulis di dahinya 3 macam tulisan. Maka baukir gue kenapa disapu-sapu, baukir ditulis di dahinya. Maktubatin fi satril awal, bertulis di dahinya tulisan baris pertama, ya makhsusan bi ghadabillah, wahai orang yang paling orang yang mendapat kemurkaan Allah, wahai orang yang dimurkai oleh Allah, khususan orang yang dimurkai Allah. Nauzubillahi min dzalik, tulis di dahi. Wasatur sani, tulisan yang kedua di dahi bertulis baukir, tidak akan hilang. Dayya'akallah, engkau hari ini disia-siakan Allah. Kama dayakta fid dunya, sebagaimana dahulu engkau menyia-nyiakan hakkullah yaitu hak Allah untuk beribadah. Baris ketiga bertulis pulang di dahinya. Apa tulisannya, Bu? Pai asul yaum mir rahmatillah, berputus asa engkau daripada rahmat Allah pada hari ini. Nauzubillahi min. Nah, ini kada gampang buat siksa ini, kada gampang kita mesti mati. Ya kita dibanyak berdoa ay buai. Jangan basubuh menyenyarit, jangan. Doakan aja anak buah. Porkabo karena darah tinggi, mau subuh nyang-nyangin, anji dibalik, banyak dibalik, ya pemakanan salah kaprah pulang buai. Mana ada nang keluarga nih kata akon supaya didoakan ay. Amun kawa daripada syukur, karena kawa ayo didoakan aja, karena doa itu mukul ibadah, inti daripada ibadah. Bisa jadi buat keluarga kita hari ini belum sholat, tapi mungkin 5 tahun kemudian harap pada kita sembahyangnya. Mungkin 10 tahun kemudian ini menjadi wali Allah Ta'ala. Jangan kita nampak nyubuh nih sombong, aku dipang di rumah nih penyubuhnya, aku dipang jadi wali. Sombong, pada boleh kita sombong. Kita kawat bangun subuh, kawat sholat tahajud semata-mata dengan pertolongan Allah. Tang balum kawat didoakan, manusia bisa aja berobat.
jangan panas hati melihat anak 3 kali panas hati ketahuannya. Seharian ngamuk aja, jangan. Didoakan aja, insya Allah kabul aja berataannya. Ini aja dulu yang bisa saya sampaikan, mudah besar manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.